Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau nge-share ya teman-teman, gimana proses saya nerbangin drone di simulator ya. Dan ini saya pakai remote bawaan dari drone, remote beneran ya. Ini bukan stick PS atau stick yang suka ada di PC, bukan. Ini remote beneran, controller beneran buat drone FPV. Ikutin terus videonya sampai selesai, jangan lupa di share ke teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, kita cobain setelah kurang lebih kalau dihitung-hitung ya, udah berapa kali main simulator dan saya ngabisin banyak waktu di simulator, hampir kurang lebih 20 jam ya, 20 sampai ya 20-25an lah. Karena saya main simulator sebenarnya jarang lama-lama ya, paling lama tuh setengah jam. Jadi 10 menit, 10 menit, 10 menit gitu. Jadi kurang lebih kalau dihitung-hitung ya 25 jam mungkin total ya, atau 30 mungkin kalau dihitung total gitu. Karena dari beberapa hari kemarin juga saya nggak tiap hari main simulatornya. Yuk kita cobain di area yang ini seperti apa. Kita coba free flight aja dulu ya, kita coba terbang-terbang biasa dulu. Nah tuh, ini kan simulator apa ya namanya, freerider. Di freerider itu nih saya udah setting si ininya ya, apa namanya, kalau di beta flight itu ada setting PID dan lain-lain, jadi biar benar-benar hampir menyerupai si drone yang saya punya. Jadi rasanya nggak begitu jauh gitu, biar kalau misalkan kita terbang beneran itu kurang lebih nggak jauh beda gitu. Oke, kita coba pakai pakai race ya. Nah di sini kita nyalain. Nah, tuh kan itu ada yang nyala-nyala. Targetnya itu kita harus bisa lewatin atau ngedapetin si yang nyala-nyala ini. Kurang lebih saya udah 1 bulan, dan saya 1 bulan itu nggak full tiap hari main seharian ya, nggak, karena ada kegiatan juga. Jadi ini saya main, kalau dihitung-hitung sehari itu ada setengah jam lah. Setengah jam tuh kalau di iniin ya, rata-ratain gitu. Kadang juga nggak setengah jam gitu, kadang cuman 20 menit, kadang cuman seperempat jam gitu. Itu tergantung ininya aja. Dan saya memang ngebikin waktunya tuh nggak dibikin lama gitu, nyesuaiin sama baterai. Karena di kondisi asli baterai itu kan cuman berapa menit ya, nggak ada yang sampai setengah jam. Nah nyesuaiin itu, jadi ngebiasain gitu. Nah ini udah saya kurang lebih 1 bulan main, kalau secara ini ya 1 bulan kurang lebihnya, selama di bulan Januari kemarin. Kalau dihitung jam ya paling kurang lebih di sekitar 30 jam, 25 sampai 30 jam lah, kurang lebih seperti itu. Nah itu tadi main di area yang ini, itu kurang lebih sekali lagi sekitar 25 sampai 30 jam saya main simulator. Nah untuk penerbangan aslinya saya baru 8 kali terbang menggunakan drone asli, dan di 2 atau 3 kali terbang itu saya sambil nge-compare ya, settingan di FPV beneran, di drone beneran, sama di simulator itu sama saya di mirip-miripin. Jadi di hampir disamain lah gitu. Walaupun sebenarnya nggak sama persis tapi mendekati lah. Jadi pada saat kita terbang di di simulator ini dan di aslinya itu kita hampir sama gitu. Nggak akan jauh beda gitu.
Nah, itu saya ngejar biar bener-bener bisa enak gitu ya nanti pas terbang benerannya tuh. Jadi pas ngehindarin obstacle atau ada apa gitu, jadi saya bisa bener-bener sama dengan yang ada di dunia nyata gitu, di drone benerannya. Di sini saya belum belum latihan yang lain-lain ya teman-teman, belum latihan yang aneh-aneh karena memang saya sekali lagi cuman kebutuhan ngambil gambar, bikin video lah ya, bukan jadi freestyler atau yang gimana-gimana gitu, enggak. Tapi ya buat belajar-belajar sih nggak masalah sih, karena nanti juga mungkin saya di beberapa video atau di beberapa footage mungkin bakal ada ngambil ngambil apa namanya, gambar yang mirip. Nah itu contoh kalau pas crash ya. Sama saya juga belum belum belajar sampai sejauh sana, apa namanya, freestyle freestyle yang gitu-gitu belum. Jadi nanti mungkin saya bakal belajar di simulator juga karena memang lumayan sulit tuh, apa namanya, trik-triknya ya. Lumayan sih, yang penting sih saya lebih ke apa ya, lebih ke untuk sekarang ya, minimal nggak crash, terus bener-bener bisa ngeiniin obstacle, ngeflow jalan gitu kan tuh. Jadi sesuai dengan kebutuhan dulu, kita bisa masuk ke, kita bisa ngarahin drone gitu kan, terus bisa masuk ke lubang gitu, terus bisa masuk ke pohon gitu kan. Nah saya juga nanti pemakaian drone-nya itu ke arah situ, jadi lebih ke explore gitu kan, bukan bukan yang freestyle yang gimana gitu kan, lebih ke bikin video sinematik gitu gitu kan. Jadi saya rasa cukup lah buat kebutuhan saya. Yang penting saya udah bisa ngarahin drone-nya, terus bisa apa namanya, mengontrol ya. Kalau masalah nanti belajar freestyle itu mungkin nanti saya belajar dikit-dikit lah sambil lihat juga video-video yang lain ya. Karena nanti mungkin ada saya butuh beberapa trik yang contohnya kayak gini gitu kan. Apa namanya, split S ya, yang diving gitu kan. Mungkin nanti saya juga pasti butuh. Cuman ya nantilah itu. Karena memang seru juga ya teman-teman. Jadi kalau pas diving itu bener-bener seolah-olah kita tuh berada di apa ya, berada di lokasinya tuh bener-bener ngerasain gitu. Terus eh, kalau di tempat-tempat tertentu itu jadi nampak lebih indah dan beda. Oke, kita cobain di mana ya? Di sini. Kita coba ya. Nah, di sini ini agak lumayan susah juga. Tapi untuk sekarang saya udah lumayan bisa lah. Nah, sebenarnya memang apa ya namanya ya? Tahapnya tuh mungkin seperti ini ya. Jadi kita benar-benar controlling aja dulu gitu. Bisa ngontrol si drone-nya dulu, baru nanti ke akrobat ya. Sebenarnya sebutannya apa sih, freestyle mungkin ya, bukan akrobat ya. Kalau akrobat tuh lebih ke apa, aeromodeling. Kalau si FPV ini disebutnya tuh lebih ke freestyle. Trik-trik freestyle itu memang banyak ya, dan itu susah-susah. Saya pernah nyoba iseng-iseng buat, ternyata susah banget trik-triknya ya. Sementara sesuai kebutuhan aja dulu ya, buat ngambil-ngambil gambar ya, contohnya kita yang penting bisa ngarahin dulu si drone-nya, itu saya rasa udah cukup, karena memang tujuannya buat cuma ngambil footage aja ya. Seru lah. Ini pengalaman saya pertama ya, bener-bener apa, main drone FPV, dan ternyata
seru dan lebih susah dari drone aerial, tapi ya kurang lebih seperti itulah. Oke, kita coba lagi di mana ya, di sini ya, di parkir mobil. Nah, ini dulu pas awal-awal saya masih di jam terbang rendah ya, di mungkin baru pertama kali atau di kedua kali saya nyoba lah, itu susah banget. Dan contohnya dapat posisi nanggung kayak tadi itu pasti saya crash. Nah, sekarang udah lumayan bisa ngeflow, bisa pindah-pindah dengan enak. Terus belokan-belokan juga lebih pas ya, maksudnya lebih tepat gitu. Nggak ada yang over, nggak ada yang kurang gitu kan. Cenderung lebih enak lah sekarang. Mungkin teman-teman juga kalau misalkan intens belajar itu, kalau dijadwalin bener ya, dengan sehari 30 menit gitu, jangan sampai berlebihan lah, karena ini juga nggak akan efektif juga. Itu kurang lebih 30 jam terbang, dari 25 sampai 30 lah ya, mungkin ada yang bisa lebih cepat juga ya, beda-beda. Itu harusnya sih udah bisa lancar ya untuk ngontrolling, untuk bisa kontrol si drone-nya. Wah, pas awal-awal beneran susah banget. Ini gimana ya, kemauan yang ada di pikiran sama kenyataannya tuh beda. Waktu pas awal-awal ya, kita pengen belok malah si drone-nya kemana gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh udah kita pengen ke sana, itu si drone-nya udah bisa ke sana gitu kan. Nah, kita belok pengen ke sini, si drone-nya udah bisa belok. Terus pengen dilurusin, si drone-nya udah bisa dilurusin. Nah, kalau waktu awal-awal itu susah banget. Mau belok aja susah gitu. Terus kalau pas ada ini kan belokannya tajam-tajam nih ya di area tempat parkir mobil ini. Itu pasti saya over, kelebihan terus, kebablasan, dan crash pasti. Lucu lah pokoknya, tapi seru. Akhirnya saya nyoba sampai kesel. Nah, kalau udah nemu titik kesel, kita berhenti. Kok kenapa gitu? Akhirnya berhenti, terus sambil ngerasa-rasa lagi, terus sambil ngelihat video, refresh lah ya, buat ngelihat video orang gimana sih mainnya gitu kan. Ada tutorial juga kan, banyak lah di YouTube lah. Nah, sambil udah gitu nyobain lagi gitu. Tapi jangan dipeleter ya, karena ya standar aja lah. Nah kan, tuh sekarang tuh udah enak lah. Tuh, terus saya di sini juga waktu itu nanti saya iniin lah yang video awal-awal saya bikin yang di simulator ya, itu saya tahap-tahapnya ada. Ini tahapnya udah lumayan agak jauh karena udah ngehindarin obstacle. Jadi dari tahap-tahap yang sebelumnya nanti teman-teman bisa tonton juga ya videonya. Itu saya tuh ngelatih ini aja nih, obstacle, bisa belok gitu tuh, bisa belok gitu kan. Nah, jangan sampai si drone-nya nabrak pilar ya. Tuh, kurang lebih kayak gini nih. Nah, ini belok, terus jangan sampai nabrak gitu. Terus di sini kayak U-turn gitu kan. Terus di sini kalau nggak nyobain lurus dulu. Nah, di sini coba dibikin ngebalik gitu, dibikin U-turn gitu. Nah, ini benar-benar saya masih pemula ya, karena ya anggapannya ini masih hitungan, masih puluhan jam, belum ratusan, bahkan masih jauh lah dari ratusan mah. Nah, terus belajar belok-beloknya per ini ya, per pilar gitu. Terus aja gitu sampai benar-benar lancar. Terus bikin challenge gitu kan. Di sini harus belok misalkan gitu. Nah, selain itu
Saya juga terus ikut ini ya, apa namanya, kayak yang ada di sini nih, time race ini. Nah, terus di tempat-tempat lain, nah, kalau misalkan yang paling gampang itu di tempat yang simple. Contohnya kayak yang di mana ya? Ini sih nggak ada yang simple sih ya di sini ya. Di custom nih yang simple tuh. Contohnya kayak yang tempat yang simple tuh kayak yang di sini yang tadi ya, yang di Freerider Park ini atau yang di The Lake ini. Sorry. Nah, di Lake ini nih, ini simple. Ini buat latihan awal-awal ini bagus. Buat latihan pertama ini bagus. Cuman ngelilingin danau aja. Tuh, cuman kayak gini aja danau. Kita ngikutin itu kan ada cahaya ya tuh. Nah, kesini. Nah, ini buat awalan bagus. Terus itu kan ngikutin jalan setapak lah kalau kasarnya mah. Terus di sana kita patokannya cahaya itu aja. Nah, ini waktu awal-awal juga ini susah banget, padahal ini nggak ada apa-apa, nggak ada obstacle yang gimana gitu ya, nggak ada rintangan yang susah. Tapi waktu awal-awal ini susah banget. Nah, ini cocok buat jadi ngawalin kita belajar karena nggak ada obstacle yang susah dan ini cenderung terbuka ya, hanya ngarah-ngarahin aja terus belok gitu kan. Nah, ini cocok buat jadi latihan awal. Oke, mungkin gitu aja teman-teman, sharing latihan saya di apa namanya, setelah 30 jam ya kurang lebih. Kalau dibilang udah lama sih belum juga, karena kurang lebih kalau dihitung hari itu saya baru 1 bulanan main FPV dan simulator. Dan terbang benerannya saya baru 8 kali ya sampai video ini dibuat. Oke, mudah-mudahan menghibur. Gitu aja. Maaf jika ada salah-salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.